Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Sabita Nurin Giriani dengan NIM 15036210076. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang telah saya kerjakan. Di sini, saya akan membahas tentang analisis dan argumentasi model pembelajaran Project-Based Learning. Presentasi ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran di dosen pengampu Dr. Rian Arthur, MPD. Baik, yang pertama yaitu saya memilih kompetensi dasar menganalisis jenis dan fungsi struktur bangunan berdasarkan karakteristik dengan mata pelajaran konstruksi bangunan. Yang pertama adalah analisis dari mata pelajaran. Konstruksi bangunan memiliki bagian yang berperan penting dalam sebuah proyek pembangunan. Bagian-bagian pada konstruksi bangunan terbagi menjadi dua, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Yang pertama yaitu konstruksi bangunan bagian atas. Konstruksi bangunan bagian atas yang pertama yaitu kolom. Bagian kolom berfungsi untuk mendistribusikan berat beban bangunan. Yang kedua ada dinding sebagai penutup ruangan, partisi ruangan, dan sebagai pendukung estetika. Selanjutnya adalah balok lantai, yang berfungsi sebagai penahan bagian atap bangunan agar beban bangunan terhadap kusen dapat dikurangi. Yang keempat adalah balok ring. Balok ring mempunyai fungsi mengikat dinding dan meneruskan beban atap ke kolom. Kemudian konstruksi bagian atas selanjutnya adalah kuda-kuda atau rangka atap, yang berguna sebagai penahan dari struktur atap. Dan yang terakhir adalah atap, berguna untuk pelindung privasi dan keamanan seluruh penghuni bangunan. Konstruksi bangunan bagian bawah. Terdapat dua, yaitu pondasi dan slope. Pondasi berfungsi untuk menahan seluruh beban bangunan dan meneruskan beban ke tanah. Kemudian slope untuk mendistribusikan beban bangunan bagian atas pada pondasi secara merata dan dapat mengurangi diferensial settlement. Selanjutnya yaitu model pembelajaran Project-Based Learning. Model pembelajaran Project-Based Learning sendiri adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pembelajaran berbasis proyek merupakan salah satu model yang mengutamakan peserta didik agar menjalani konsep-konsep dan prinsip-prinsip yang diharapkan menghasilkan suatu produk yang telah dilakukan. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam penerapan model pembelajaran Project-Based Learning. Yang pertama yaitu penentuan proyek atau pertanyaan mendasar. Pada langkah ini, pendidik menjelaskan fungsi-fungsi bagian struktur bangunan dan mengarahkan peserta didik untuk aktif bertanya. Kemudian peserta didik dapat menyimak dan mengajukan pertanyaan terkait penjelasan pendidik untuk memupuk pemahaman. Langkah kedua yaitu perancangan langkah-langkah penyelesaian proyek atau mendesain perencanaan proyek. Pada kali ini, pendidik mengarahkan peserta didik untuk membentuk diskusi kelompok. Peserta didik menyusun diskusi kelompok setelah mengamati penjelasan pendidik. Kemudian langkah yang ketiga yaitu penyusunan jadwal. Pada penyusunan jadwal ini, pendidik membimbing peserta didik dalam melakukan diskusi kelompok dan memberikan batasan waktu. Kemudian peserta didik dengan bimbingan guru melakukan pengumpulan data struktur bangunan yang mencakup struktur bawah dan struktur atas sesuai dengan modul pembelajaran yang sebelumnya sudah diberikan dan dijelaskan oleh pendidik. Langkah keempat yaitu menyelesaikan proyek atau memonitor siswa dan kemajuan proyek. Pada langkah ini, pendidik memantau keaktifan dan sikap peserta didik selama melaksanakan diskusi kelompok. Dan peserta didik mengkategorikan data atau informasi yang akan disimpulkan terkait dengan struktur bangunan berdasarkan fungsinya. Langkah selanjutnya yaitu melaporkan dan presentasi proyek atau menguji hasil dan evaluasi. Pada langkah ini, pendidik memilih kelompok diskusi untuk mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan. Kemudian peserta didik dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok tentang bagian-bagian struktur bangunan pada mata pelajaran konstruksi bangunan. Kemudian langkah terakhir yaitu evaluasi proyek dan refleksi atau mengevaluasi pengalaman. Pada langkah ini, pendidik bersama peserta didik
mengevaluasi hasil presentasi dari diskusi kelompok, dan menarik kesimpulan. Kemudian ada argumentasi. Penerapan model pembelajaran project-based learning pada mata pelajaran konstruksi bangunan tepat digunakan karena pembelajarannya berpusat pada siswa sehingga guru sebagai fasilitator. Project-based learning berfokus pada ide-ide dasar dan prinsip-prinsip suatu bidang dengan memungkinkan peserta didik bekerja secara mandiri untuk mengembangkan pemahaman mereka sendiri tentang masalah yang kompleks, seperti memecahkan persamaan yang kompleks dan merancang cara-cara baru dalam melakukan sesuatu dan berpuncak pada hasil yang nyata. Pernyataan tersebut dikatakan oleh Daki pada tahun 2022, Zagoto pada tahun 2022, dan Zega pada tahun 2014. Kemudian menurut Brigili, dalam pembelajaran berbasis proyek, peserta didik dituntut berpartisipasi aktif untuk menciptakan solusi inovatif terhadap masalah melalui pengalaman yang dialami. Pembelajaran berbasis proyek menuntut belajar yang bersifat kolaboratif. Hal tersebut tentunya memberikan peluang untuk meningkatkan pemahaman konseptual dan kecakapan teknik pada peserta didik, menuntut adanya umpan balik internal yang dapat menajamkan keterampilan berpikir dan meningkatkan hasil belajar pada peserta didik telah dikatakan oleh Ali pada tahun 2021 dan Zega pada tahun 2021. Model pembelajaran project-based learning dikembangkan berdasarkan tingkat perkembangan berpikir mahasiswa atau peserta didik dengan berpusat pada aktivitas belajar, sehingga memungkinkan mereka untuk beraktivitas sesuai dengan keterampilan, kenyamanan, dan minat belajarnya. Kemudian berikut sumber referensi yang telah saya gunakan untuk mempresentasikan hasil tugas yang telah saya kerjakan. Baik, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.